bilang bahwa teori oligarki nggak sahih karena dalam dinamika politik Indonesia justru kelihatan ada kontestasi gitu, bahwasanya kekuatan politik Indonesia nggak melulu didominasi sama oligarki. Winters mau bilang enggak, demokrasi dan oligarki pada dasarnya nggak harus bertentangan gitu, karena justru oligarki juga bisa tetap. Jadi demokrasi yang mempromot oligarki itu kan, oligarki yang promot demokrasi. Ya, jadi di situ Winter bilang bahwa oligark ketika demokratisasi ini dia cenderung mau terlibat, tapi umumnya oligark yang bermasalah kan. Tahu lapangan. We never know, Fortune 500 kita atau top 100 Forbes kita ini nyumbang politiknya kemana? Dia terlibat loh dalam pemilu, tapi kan kita nggak pernah tahu. Kalau di Amerika kita tahu. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini gue bersama dua orang senior gue di kampus FISIP UI tercinta. Yang paling tua dulu Pak Mansa Ari Putra, dan yang kedua Bang Rido. Halo Ari. Lu Muhammad Rido ini pertama kali datang sini Bang. Ahlan wasahlan. Di Total Politik. Jauh-jauh dari Evanston, Chicago, Illinois. Agak tetangga kita. Iya. 15 menit dari Skokie. Iya. Jauh lah. Warga, berarti lu apa namanya? Camat lu jangan-jangan sama nih ya, camat. Oh enggak, dia ini. Dia apa namanya? Cook County gua. Tapi Cook County, di bawah Cook County. County. Beda ya. Beda mayor lah. Nah, hari ini tuh gue dulu di zaman kuliah itu Bang Rido ya, Paman ya. Ada istilah gini. Kiri tanda tak mampu. Ya, lu menurut lu gimana? Isu kebangkitan PKI ini masih masih ditakuti orang nggak sih? Ya, kalau gue bilang sih itu lumrah ya, karena problemnya adalah nggak ada resolusi politik juga terkait sama urusan komunisme ini gitu kan. Jadi yang terjadi sekarang pasca reformasi tetap adalah reproduksi dari apa yang udah dibuat dari zaman Orde Baru gitu. Jadi ya nggak heran selalu ada dibuat selalu ketakutan itu dipakai, dan juga di bawah juga nggak diberikan kesempatan untuk bisa melakukan klarifikasi kan. Jadi ya ini yang terjadi sekarang. Tapi gini loh, beberapa negara tetangga kita kayak Filipina gitu, kalau nggak salah partai komunisnya juga masih ada kan? Iya kan? Dan beberapa negara itu gerakan-gerakan komunis itu masih hidup kan? Tapi di kita tuh nggak bisa kan? Iya, karena problemnya kan bukan sekedar tentang apa gagasan itu sendiri gitu, tapi juga kepentingan politik gitu. Jadi setelah reformasi, gagasan tentang komunisme itu kan selalu disamakan sebagai dosa politik, kekuatan politik tertentu gitu. Jadinya kalau kita memang mau memberikan apa ya, semacam ruang demokratis bagi gagasan ini untuk bisa berkembang, ya emang harus ada perubahan politik tertentu, entah dia sifatnya fundamental atau sifatnya apa ya, sifatnya konjunktural tergantung situasi gitu. Tapi itu syaratnya begitu. Kalau di Filipina emang problemnya adalah walaupun ada CPP ya, Communist Party of Philippines itu, dia tetap dianggap sebagai partai ilegal sebenarnya. Dia nggak terlibat langsung dalam pemilu, tapi front populer yang dibuat sama mereka namanya National Democratic Front itu terlibat dalam pemilu gitu. Makanya ketika Duterte pertama kali maju ke mana? Ke pemilu presiden. Yang pertama kali dia samperin adalah Partai Komunis Filipina. Gitu, supaya dia dapat dukungan dari NDF gitu namanya, National Democratic Front. Dan sedikit banyak emang awal-awal kemunculannya Duterte, dia didukung sama CPP. Tapi masalahnya adalah ya ini problem politik yang kompleks ya. Pada saat itu CPP belum menyelesaikan resolusi damai dengan pemerintah Filipina gitu. Karena mereka masih melakukan yang disebut istilah mereka tuh People's War gitu. Mereka nganggap bahwa pemerintahan pada saat itu siapa sebelum Duterte itu? Macapagal Arroyo. Iya, Arroyo ya? Arroyo atau ini yang bukan ini. Bintang film. Benigno Aquino itu
dari zaman People's Power tahun 80-an sampai dengan sekarang dianggap sebagai rezim Islam mereka semi feodal, semi kolonial gitu, dan itu harus dilawan gitu. Dan mereka sampai sekarang nggak mencabut deklarasi perang mereka terhadap Filipina, dan itu yang akhirnya kenapa secara tingkatan formal politik CPP itu ilegal, tapi karena ada ruang politik dalam Filipina, jadi ada namanya tuh apa namanya ya? Jadi ada representasi dia tuh, intinya adalah dia membolehkan kelompok-kelompok yang punya kepentingan untuk muncul terlibat dalam pemilu, dan Filipina menggunakan kesempatan itu untuk CPP menggunakan kesempatan itu untuk bisa terlibat dalam pemilu. Jadi ya begitu, ada kompleksitas sejarah di sana, yang mana di Indonesia problemnya nggak ada ruang untuk itu gitu. Karena ketika siapa yang jadi Aquino, siapa namanya, nama panjangnya? Nonoy. Enggak, nama yang mana ya? Ibunya itu siapa? Corazon Aquino itu sedikit banyak dia dibantu sama CPP. Cuman karena ketika dia udah berkuasa, dia nggak menyatakan CPP sebagai partai resmi karena masih ada deklarasi perang itu. Itu yang akhirnya kenapa secara formal dibolehin, secara formal CPP nggak bisa masuk terlibat dalam politik, tapi secara ruang politik kelompok mereka dimungkinkan untuk terlibat. Tapi ini politik kaum kiri ini sama kayak bagaimana negara melihat kaum religius ya di mana-mana ya, berarti ya. Mereka berada di pojok ekstremitas. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kenapa kita impor jauh-jauh Om Ridho nih ke sini kan? Kalau kita yang anak-anak UI tahu dia siapa? Di generasi kita. Perlu Paman jelaskan? Ya, jelaskan dikit. Begini, Bos. Ridho ini di kampus masih bertemu dengan Paman. Jadi beliau ini menurut gua di generasi kita dialah pewaris sah, pemikir yang tetap setia di jalur ide-ide progresif, membela pekerja, membela buruh tadi. Kalau Bang Jemi di atas kita. Di atas. Jadi gini, makanya gue perlu Irwansyah juga jauh. Artinya Bang Jemi ini satu istilahnya, kalau istilah istilah perhabiban nih. Nasabnya jelas. Jadi beliau ini dan bergurunya juga jelas. Kan orang dilihat tuh siapa muridnya. Guru tuh dia tuh siapa gurunya, siapa mentornya. Kiainya siapa? Kiainya jelas. Misalnya Ari Putra ini dia Lone Ranger tapi abang-abangnya banyak. Jadi jelas juga kan cabang-cabang atasnya mentor-mentornya. Nah, kalau sosiologi saya kalau sosiolog Harvard. Ya, sosiologi Profesor Iwan Gardono. Teda Skokpol, Barrington Moore. Kan jelas dia. Di atas lagi Talcott Parsons. Masih ada tuh. Jelas kan? Jelas dia, lu percaya itu tadi kan no strong middle class kan. No demokrasi without strong middle class. No demokrasi, no bourgeoisie, no demokrasi. No bourgeoisie, no demokrasi. Nah, kalau Om Ridho ini jelas. Gurunya itu Bang Fedi Hadis dulu. Murdo, ya kan? Kayaknya ini gue nggak ngerti, kita mesti tanya Bang Fedi. Dia ini lolos nggak di situ mengambil ijazah? Nah, ijazah itu kan kalau dalam ilmu agama itu bukan kertas itu, Bro. Ya, kertas itu tanda lulus kampus. Tanda lulus. Dan ijazah itu konsep kan. Kalau lu sudah selesai dengan kiai itu, maka kiainya akan memberi ijazah. Saya nasibahkan lu menjadi muridku. Nah, dia mendapat ijazah dari Bang Fedi. Cuman kurang puas. Dia cari lawannya Fedi. Ibarat ilmu hitam ini udah dicampur-campur sama dia. Jadi satu ini di benuanya ini benua yang warga aslinya itu dulu aborigin. Datanglah nih warga kulit putih bernama Australia. Nggak puas dia, pergilah dia, Bos, ke Amerika. Yang tadinya itu Indian. Nah, gurunya selanjutnya adalah siapa lagi, Bos, yang paling sah untuk menjelaskan oligarki ini? Jeffrey Winters. Dan ternyata dia menulis juga disertasinya tentang oligarki. Ada ceritanya lagi. Jadi kira-kira akhir lu ketemu sama Bang Ridho di Amerika? Nah, ketemu di Amerika, kita terpisah. Kan itu yang mau lu ceritain kan? Itu mau ceritain. Nah, ternyata gini, Bro. Kita ternyata bertetangga tuh 15 menit mobil lah. Pamit lah nih, Bro. Gua mau pulang. Oh, ini mau riset udah tahun akhir. Pokoknya mau nulis
disertasi di Indonesia. Doain gua ya. Pamit lah ini barang, bro. Pamit. Nah, kira awal tahun lalu ya. Terus dengar-dengar, nah Bibisap ini. Ya. Itu Rido nyalek katanya kan. Hah? Gua Rido mana? Rido Northwestern. Hah, pasti partai buruh gua bilang. gua enggak benar-benar. Itu jokes padahal ya. Pada jokes. Taunya beneran. Enggak jadi jokes. Enggak jadi jokes. Karena lu dijalanin sama dia. Dijalanin. Karena gua pikir dan Bibisap juga loh, kok tahu? Gua betul-betul nggak monitor. Gua pikir dia memang menyelesaikan disertasinya di Indonesia. Ternyata bro, berjuang menjadi anggota DPR dari Partai Buruh ini adalah disertasi sesungguhnya. Top juga nih, kerasukan AGN juga nih lu semua nih AGN nih, AGN kan. Nah sponsor, kita pro buruh di sini. Pro buruh. Makanya dia saking dia, jadi nggak berlaku. Untuk apa? Kan lu ada pameo lagi. Tambahan dari pameo lu tadi kan apa tuh? Kalau waktu muda masih kiri nggak punya hati. Waktu muda nggak kiri nggak punya hati. Kalau sudah tua nggak masih tetap kiri nggak punya otak. Nah beliau setia bro. Ya. Jadi dia membuktikan bahwa walaupun sudah mulai menua tetap kiri. Ya. Jadi kiri di pemikiran dan kiri dari perbuatan. Ya, nah, kira-kira itu gimana ceritanya? Kita tanya dulu. Nah, pertanyaan Paman banyak preambulnya. Nah, makanya gua kasih intro dulu. Soal pemahamannya gerakan kiri dulu tadi kan. Nah, kenapa ini apa Mas Rido yang membuat Mas Rido itu kan udah selesai. Zaman kita masuk kuliah 2000-an. Ya. Kenapa masih tertarik dengan pemikiran itu? Padahal perang dingin juga udah selesai. Gitu. Artinya tetap tertarik, ikut dan di Indo Progress juga, aktif di Indo Progress. Lu gila lo, maksud gue gini Paman. Ini di Indonesia itu orang masih kuat idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki kaum muda. Tan Malaka. Orang tuh anti komunis tapi padahal Murba ini lebih kiri lagi. Nah, ini yang menurut gua bahkan gua pun yang gua deket dengan beliau, gua pun belum dapat jawaban solid. Di sini kita coba kita. Ini apa namanya Tan Malaka era ini. Artinya kan dia kalau Tan Malaka kemana-mana dia kemana-mana juga bro. Tapi bedanya Tan Malaka sama Om Rido ini, Paman. Tan Malaka tidak pernah menguji pikirannya dengan satu ya diuji tapi kan di Murbanya itu nggak tuntas. Nah ini silakan Om Rido, itu gimana ceritanya? Mas Rido itu begitu kuliah ide kiri, aktif baik di gerakan dan pemikiran sampai sekarang itu dulu. Terus yang kedua lebih kiri mana Anda daripada Irwan Syah juga Abang Jimmy Tomato atau Muh Bijianto. Gue bisa sebutin nih kawan-kawan lu semua nih kan. Apa? Terah-terahnya. Silakan. Nah, coba. Kalau ditanya kenapa tetap concern ke apa yang disebut enggak, pertamanya dulu dong. Kenapa kan kuliah? Kenapa fokusnya itu? Apa ketertarikan pertama karena itu? Ini ada problem pertanyaan yang nggak selesai gitu. Jadi kalau saya kebetulan kuliah tahun 2004 ya. 2004 itu salah satu buku yang pertama kali saya gandrungi terkait politik Indonesia adalah bukunya Fedi sebenarnya, yang Reorganizing Power itu. Itu keluar tahun 2004 tuh. Itu sama Richard Robinson. Nah, itu yang dan lu akhirnya jadi muridnya beliau. Iya. Biasa ini bos. Kan? Terus. Jadi dan itu pertama kali kan di waktu itu di politik UI kan salah satu tren yang pengetahuan yang cukup berkembang kan tren tentang demokratisasi gitu kan ya. Dan kebetulan pada saat itu kan ya juga anak muda gitu kan pengen kelihatan keren gitu jadi keren kan kelihatan kalau baca tuh out of the box gitu yang non mainstream gitu. Sedangkan sementara di jurusan apalagi kita ingat jurusan itu kan banyak literatur mainstream gitu yang ngomongin demokratisasi gitu. Nah, buku Fedi dan Robinson pada saat itu menurut gua itu ya bener-bener selain out of the box juga ngasih argumen yang sederhana gitu. Lu nggak mungkin bisa demokrasi kalau kekuatan politik yang lama yang dibentuk di era Orde Baru itu nggak ada perubahan gitu. Dan itu yang argumentasinya kan ada kontinuitas sebenarnya yang membuat kenapa demokrasi kita kayak sekarang. Dan masalahnya adalah pertanyaan 2004 itu tetap terjadi sampai dengan 2023 gitu loh. Ya kan, 2023 bahkan sampai dengan gua kuliah pertanyaan tetap sama. Dan itu jadi salah satu alasan kenapa gua
tetap engage dengan tesis oligarki gitu, karena di tataran tataran konseptual problemnya adalah walaupun dia sering banget jadi diomongin di publik, itu nggak ada kemajuan. Kalau kita ngomongin tentang teori oligarki secara gimana tuh? Kita nggak ngerti. Gimana? Ini nggak apa-apa kan kita ribet ya. Nggak terlalu gini nih. Jadi gini, salah satu hal yang membuat kenapa teori oligarki ini kan dianggap teori yang menyederhanakan ya, karena dia menganggap bahwa kekuatan satu konstelasi politik itu udah pasti selalu didominasi oleh kekuatan oligarki gitu. Nah, tapi ketika diperiksa, ini debat ternyata terjadi tahun 2012, 2013. Salah satu kalau teman-teman suka baca jurnal tuh ada namanya Jurnal Indonesia yang terbitan Cornell, yang di sana tuh ada perdebatan tentang teori oligarki yang intinya adalah yang kritis terhadap teori oligarki bilang bahwa teori oligarki nggak sahih karena dalam dinamika politik Indonesia justru kelihatan ada kontestasi gitu, bahwasanya kekuatan politik Indonesia nggak melulu didominasi sama oligarki. Mereka orang-orang itu kayak siapa, Marcus Misner, Australia geng lah ya. ada juga Tom Pepinski. Terus kemudian Edward Aspinall bilang enggak, ini ada problem yang lebih luas dibanding problem oligarki. Tapi masalahnya adalah apa itu problem lebih luas ya? Ya bahwasanya ada konteks politik yang mana oligarki nggak bisa kontrol. Misalkan ada konteks pluralisme, ada konteks demokratisasi, ada mobilisasi from below dan lain-lain gitu. Oke. Nah, tapi jadi oligarki nggak bisa dia menghadang gerakan-gerakan pokoknya inisiatif warga gitu. Intinya adalah kekuatan politik yang muncul pasca reformasi itu nggak melulu tentang kekuatan politik oligarki lah, intinya seperti itu. Dan lu puas sama reasoning itu? Ya enggak lah. Nah, gimana? Karena menurut dan ini yang gua akhirnya setuju sama tesis oligarki. Tesis oligarki bilang bahwa sebenarnya lu tetap diberikan ruang untuk orang-orang non oligarki untuk kontestasi dalam ruang politik yang ada. Pertanyaan terbesar adalah setelah kontestasi output politiknya seperti apa? Apakah oligarchic power ter-challenge atau enggak? Nah, kebanyakan dalam diperiksa setelah gua teliti ya enggak juga, oligarchic power tetap prominent gitu. Walaupun ada misalkan tuntutan serikat buruh atau mobilisasi NGO dan lain-lain gitu, oligarki nggak ada tersentuh sama sekali gitu. Nah, itu kan jadi membuat gua intriguing. Pertanyaannya adalah kalau kemudian ada mobilisasi ini menarik. Ya kan? Apa yang membuat dasar oligarki itu bisa tetap jadi penjelasan? Nah, gitu. Apa penjelasannya? Itu disertasi ya, harus gitu. Tapi kalau jawaban gue sih sederhana, ada konstelasi power yang variatif dalam politik oligarki gitu. Di dalam suatu kondisi kita bisa menemukan satu posisi di mana oligarkinya sangat loose, yang itu akhirnya memberikan kesempatan buat kekuatan non oligark untuk challenging bukan challenging the power, tapi promoting their interest gitu, mempromosikan kepentingan mereka. Tapi di sisi lain ada momen di mana oligarkinya cenderung cenderung tense gitu, cenderung cair banget ya. Bukan cair banget, dia cenderung tertutup gitu, eksklusif, dan itu tight Dan itu yang akhirnya membuat kenapa walaupun ada mobilisasi dari bawah, ya tetap nggak pengaruh, karena responnya bisa jadi represi, nggak ada ruang politik dan lain-lain gitu. Itu sih penjelasan hipotesis saya, perlu ditulis gitu. Ya, tapi gini, ini gue ingat lagi nih, bahwa kalau kita bicara, ya gue baca bukunya Jeffrey Winters juga, Oligarki, dan ketika kita melihat, ini ada omongannya, gue ngobrol sama Khatib Basri di sini ya, soal Orde Baru. Banyak orang mengatakan bahwa Orde Baru itu punya ideologi developmentalis yang didukung oleh otoritarianisme dan lain-lain lah gitu, dengan ABG, negara, ABRI, birokrasi, Golkar gitu kan. Kan tesis-tesis itu apa dia istilah mafia Berkeley dan lain-lain dan so on gitu. Nah, tapi ada omongan Khatib Basri menarik. Nggak ada ideologi liberalisme itu dalam pasar bebas segala macam di Indonesia, di kalangan ekonom yang lu sebut sebagai mafia Berkeley itu gitu. Semuanya itu basisnya adalah respon terhadap situasi aja. Kalau lagi duit banyak mereka otoriter.
Kalau nggak ada duit demokratis, ya kan? Jadi ini situasional ada situasi aja. misalnya global situation, regional situation, deregulasi. Begitu deregulasi lempar ke daerah. Iya. Begitu sekarang udah terjadi arus balik, tarik lagi ke pusat. Nah, jadi tidak ada ideologi eksak dalam negara kita di level ekonomi. Ya, gimana itu? Iya. Kalau dalam tesis oligarki sih sangat masuk akal gitu, karena kan pada akhirnya dinamika power di suatu negara itu dikendalikan sama the so-called oligark gitu kan. Dan dalam masa Orde Baru, the oligark adalah ya kan gitu loh, ya kan. Jadi pilihan-pilihan kebijakan ekonomi pada akhirnya tergantung pada bagaimana si oligark yang dalam istilahnya Winter sebagai sultanistik oligark, yang pada saat sultannya adalah si Soeharto. Ya bagaimana dia merespon situasi kalau dia ya kayak sambil contoh. Sebentar, menarik nih. Apa itu sultanistik oligark itu? Ya jadi terbesar satu pintu. Jadi intinya adalah dalam bukunya Winters Oligarki itu ada berbagai macam bentuk oligarki gitu. Kalau Filipina tuh warlording kan. Enggak, kalau Filipina masanya siapa? Masanya si sebelum Aro ini siapa nih? Yang Ramos ya? Bukan. Yang Marcos itu dan Soeharto sama Jeffrey jadiin satu tuh. Ya, sultanik ya. Sana oligarkinya tersentralisasi di figur si Soeharto atau Marcos. Sultanistik oligarki. Kalau model oligarkinya di mana? Singapura sama di Amerika itu namanya civil oligarki. Nah, gitu. Ada yang bentuk mafia oligarki dan ada yang namanya warlord ruling oligarki gitu. Itu kayak di Afrika gitu ya. Ya, itu nah, kalau Indonesia hari ini hari ini namanya antem oligarki. Apa itu? Jadi oligarki yang tidak bisa dikendalikan. Jadi intinya dari sultanistik dan juga civil oligarki ini ada yang di tengah-tengahnya ini. Antem. Nah, coba lu dari perspektif lu, apakah oligarki itu nggak bisa dikendalikan? Enggak. Dalam artian lu sebagai kawan oligarki. Bukan kawan oligarki, gini menarik. Gue lebih tertarik melihat fenomena, ya biar lebih praktikal aja. Terlibatnya oligarki dalam kontestasi demokrasi pemilu. Iya. Ternyata oligarkinya adaptif. Enggak, kalau kata Winters tuh kalau seingat gue ya, mereka masuk ke arena pemilu itu di buku oligarki itu. Artinya mereka udah nggak sanggup lagi membiayai mengamankan uangnya, makanya mereka masuk. Ada yang bilang begitu juga, cuman kalau dalam argumen umum Winters dia mau bilang bahwa sebenarnya gini, dalam teori kan demokrasi itu dianggap sebagai people's power gitu, bahwa dalam demokrasi yang akan berkuasa adalah orang-orang jelata seperti kita gitu ya. Commoners. The commoners gitu. Tapi Winters mau bilang enggak, demokrasi dan oligarki pada dasarnya nggak harus bertentangan gitu. Karena justru oligarki juga bisa tetap jadi demokrasi yang mempromot oligarki itu kan oligarki yang promot demokrasi. Jadi oligarki bisa hidup dalam ruang yang namanya demokrasi. Dan kalau dibaca itu lanjutan dia sih di artikel jurnal yang di Jurnal Indonesia itu, dia bilang ada beberapa mekanisme di mana oligarki itu tetap bertahan dalam kekuasaan politik demokrasi. Kalau bukunya Fedi kan penetrasi oligarki itu terjadi ketika masa-masa restrukturisasi ekonomi kan, BLBI. Reformasi keuangan dan lain-lain deregulasi gitu. Nah, kalau si Winters identifikasinya masih sama kayak begitu, cuman dia tambahin kayak penguasaan media dan juga partai politik. Oke, gitu. Oligarki masuk ke media dan partai politik gitu. Untuk mempengaruhi people tetap. Ya, untuk tetap bisa bertahan dalam ruang esensinya demokrasi. Kan oligarki itu kan to defend material resources kan. Kalau Winters punya wealth defense, politics of wealth defense. Jadi politik untuk jaga kekayaan. Karena koreksi kalau gua salah, Bang. Ini pembacaan gua. Oligarki itu kan sebenarnya bahasa untuk menjelaskan ketimpangan dari atas. Kalau lu mau menjelaskan ketimpangan dari bawah, lu pakai istilah gembel gitu misalnya. Gua nggak tahu nih karena sama-sama. Ini kan soal ketimpangan kan sebenarnya. Ya, emang itu di bukunya si Winters. Oligarki itu cuma muncul dalam kondisi sosial yang mana ketimpangan sumber dayanya begitu ekstrim. Jadi ada istilah itu. Kalau nggak, walaupun ada timpang tapi nggak ekstrim, nggak. Tapi pertanyaan gua, Orde Baru itu nggak ekstrim kan? Menurut gue itu banyak capaian-capaian teknokratik yang bisa mereka jawab. Ya misalnya KB, terus soal
Inpres, ya kan, SD Inpres, pasar Inpres, segala macam. Pancasila. Ya, World Bank lagi gila-gilanya ngasih bantuan waktu itu, gitu kan. Iya. Beasiswa Super Semar dan secara teknokratik mereka itu achieve, misalnya swasembada pangan, yang artinya apa? Menurut gua ketimpangan di masa Orde Baru itu banyak yang mengatakan lebih terkendali ketimbang hari ini. Iya, yang membedakan ya itu secara ya ini perdebatan yang gua sendiri harus engage gitu ya tentang rezim Orde Baru. Kalau jawaban Jeff kayaknya dia akan bilang bahwa ya tetap aja ada figur kayak Soeharto gitu, karena urusan apa kayak Inpres, SD Inpres, pembangunan jalan dan lain-lain itu kan tetap dalam skemanya politiknya. Iya, itu gue setuju gitu. itu. Tapi kan problemnya tadi soal inequality. Di mana mereka bisa dibilang walaupun kalau Faisal Basri itu menurut gue kritiknya menarik tuh. Dia bilang begini, ya memang inequality-nya lebih terkendali, tapi caranya tidak sustainable. Ya kan, dengan represi, dengan tentara yang digerakkan untuk menanam padi ketika Orde Baru sehingga swasembada pangan, sehingga swasembada cuma bisa dicapai di beberapa tahun tertentu. Faisal Basri itu mau ngeluarin datanya menarik banget tuh gue lihat tuh. Iya. Ya, kan? Kalau itu apa buat gua sih yang penting adalah dalam suatu rezim ya penjelasannya adalah siapa yang punya kuasa sebenarnya. Siapa yang punya kuasa dalam arti siapa yang punya kendali terhadap, kalau istilahnya ilmu sosial tuh coercive power. Itu kan karena definisinya Weber adalah ya kan, yang legal menggunakan monopoli terhadap kekerasan gitu kan. Nah, kekerasan yang dibolehkan negara. Apa legalize ya namanya. Ya pokoknya intinya begitulah. Negara itu adalah apa? Otoritas orang yang boleh pakai kekerasan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan. Nah, itu dalam posisi kayak begitu sebenarnya ya mungkin ada perdebatan tentang bahwa di era Orde Baru ketimpangan nggak terlalu semasif sekarang gitu kan. Cuman tetap aja kalau dilihat dari posisi wealth-nya, Soeharto orang kaya itu. Tapi dia memang karena dia, dalam pandangan saya ini masalahnya saya juga gue nggak engage gitu kayak itu. Cuman kalau gue punya komentar gitu, ya Soeharto orang kaya dan dia karena dia jadi sentral, concern dia terhadap bagaimana mempertahankan kekayaan menjadi lebih kompleks gitu, karena dia bukan lagi harus ngelayanin orang-orang sekitar dia kan, tapi juga masyarakat yang mana dia kuasai. Nah, ini gitu. Gimana lu menjelaskan nih Bang? Apa? Oligarki, sultanistik oligarki berubah jadi apa istilahnya tadi? Antem oligarki kan. Dan kita lihat ternyata ini tulisan gue di Detikcom beberapa minggu yang lalu nih soal kutukan anak presiden. Ternyata anak Pak Harto tuh nggak bisa punya kontrol terhadap hari ini, padahal resourcesnya sebesar itu waktu itu gitu. Iya, kalau nah ini penting kontrol hari ini. Iya, kalau menurut gua sih ya ini udah coba ya. Udah coba bikin partai. Dua Mbak Tutut juga punya partai dulu kan. Iya. Kalau menurut gua sih nah ini salah satu hal yang luput dalam penjelasan oligarki gitu, khususnya orang-orang lihat oligarki itu dan ini kenapa gue akhirnya pakai teorinya Winters, karena penekanan Winters tentang analisa oligarki itu pada individual power gitu. Jadi kita perlu ngelihat, kalau kita ngelihat ada basisnya adalah hubungan individual antara oligark gitu. Kalau hipotesis gue sepertinya kenapa Tommy nggak thriving setelah setelah Orde Baru turun, karena dia hubungan dengan yang lain nggak bagus-bagus banget gitu. Hubungan antara kalau dia hubungannya dengan oligarki baik mungkin berhasil. Tapi tesis lu jadi dari Marsian jadi Weberian tuh. Iya. Tapi menariknya ini, itu menarik. Aku yakin ini di buku Winter juga aku baca, cuman hanya beda, lu kan menekuni dan riset. Gua baca dia selayang, tipis-tipis. Tapi ada bab yang menurut gua tuh relevan, tapi gua lagi uji juga sekarang. Kenapa gua kaitin sama pemilu ya? Di situ Winter bilang bahwa oligark ketika demokratisasi ini
dia cenderung mau terlibat, tapi umumnya oligar yang bermasalah kan. Iya itu yang gua bilang karena tadi. Dia bermasalah. Karena dia udah nggak mampu, gitu. Dia punya, jadi karena residu dari kerjaan lamanya, dia masih ada mendapatkan lahan dari kejahatan. Kemudian dia mungkin izin 5 hektar dia sawit itu dia bikin 500 hektar. Kemudian juga dia mungkin dapat uangnya dari BLBI itu dan sebagainya. Tapi negara itu yang lu bilang Weber kan, negara itu berarti siapa? Polisi, jaksa, KPK. Berarti kan ada pemimpinnya, pemenang. Jadi penguasa yang menang mekanisme pemilu itu akan mengetahui dosa-dosa mereka. Sehingga mereka-mereka yang oligar yang udah punya duit ini takut. Sehingga ketika terjadi kontestasi pemilu demokratik, dia cenderung nyumbang ke sana. Karena kalau dia tahu misalnya nih ada kandidat, sekarang kan lagi mau pilpres. Ada kandidat pilpres 1, 2, dan 3. Nah, ini menarik nih, main lagi nih konsultan politik, lembaga survei. Oligar dulu nggak ngerti nih. Oligar sekarang udah punya konsultan politik juga. Dia udah hire juga. Ya, kawan Anda tadi ya. Ada mungkin. Tadi yang Anda video call. Enggak tahu. Junior Anda. Itu ya. Akhirnya dia punya konsultan politik juga. Ketika awal demokratisasi ini terjadi, oligar ini main di semua partai, main di semua kandidat. Tapi begitu dia melihat ada tools demokrasi, nah lu kan bilang tadi media, jangan-jangan ada oligar baru sekarang bro, para konsultan politik, para konten creator gitu kan, karena sekarang bro, nggak tahu gue. Apa namanya kan, oligar juga masuk ke konten creator kan? Mungkin aja. Karena apa? Balik lagi maksudnya belum kelar ini, artinya sini nggak ada oligar paman. Nggak ada, ini UKM resmi. Ada. UKM resmi. Lu lihat aktenya, pemiliknya cuma Ari Putra dan Budiadi Putro. Resmi. Ya, siap. Paman nggak tahu yang di bawah tangan banyak kan. Kalau paman apa? Paman setengah kamar. Kalau dikasih jabatan sama Didit kemarin. Didit udah. Komisaris independen. Benar. Ya. Merangkap Dewan Pembina. Kalau masih mau dibina. Tidak dibinasakan. Enggak, maksudnya gini. Yang menariknya gini nih. Jadi di awal-awal mereka nggak tahu nih. Ini gue punya analisis nih soal ini menarik ya. Di awal-awal dia nggak sadar, main acak kadut. Tapi lama-lama kan mulai ada saintifik di proses pemilu. Nah, mulai dia ngedep nih. Dia oligar ini main, tapi umumnya oligar yang bermasalah. Oligar bermasalah itu apa? Yang gagal mentransformasi bisnisnya menjadi bisnis yang benar. Jadi mungkin masih dikendalikan. Rata-rata udah generasi kedua nih. Ini oksimoron nih Paman nih. Iya. Oligar yang bermasalah gitu. Bukan kan ada oligar yang nggak bermasalah. Nggak tahu lah. Tapi secara teoritis dimungkinkan. Nggak gini loh. Bukan. Belum selesai. Secara teoritis. Belum selesai ya. Artinya gini. Dia pada umumnya kalau di Indonesia udah generasi kedua. Beda kalau kita analisis Putin oligar di Rusia. Dia ini teman-teman Putin di Saint Petersburg. Iya, betul. Nah, kalau kita ini kan udah generasi kedua nih, Bro. Iya. Dulu bapaknya yang main sama rejim Orde Baru. Sekarang generasi kedua. Nah, ada yang berhasil merapikan bisnisnya. Enggak, ditir ya itu ya. Enggak, maksud gue gini. Bukan. Enggak. Ini bisa dititip ya. Bisa. Boleh ya. Misalnya. Tapi lu kasih tahu. Oke, gue los. Misalnya. Tit ya. Nah, dulu mungkin penuh perdebatan dia mendapatkan konsesi. Tapi begitu di eranya Tit lagi nih, dia luar biasa. Dia revitalisasikan itu bisnis, jadi udah clean. Lama-lama dia tidak perlu lagi, bro, chip in ke politik. Masih. Tadinya dia chip in ke banyak. Dan ini mulai terpusat. Nah, dia mulai tunjuk koordinator. Dan dia sewa ketua kelas. Dan dia sewa konsultan politiknya. Nah, kawan-kawan kita juga ada di situ. Ini kemana ini katanya? Gua mau bukan kawan, bosnya Paman dulu. Ini abang-abangnya Ari. Ada nomornya juga di HP Ari. Ada dong pasti. Maksud gua ini isinya oligarki semua. Nanti bro. Nah, tapi karena dia ini yang pertama ya nih. Ini fenomena yang gue temukan nih. Karena dia udah merasa merevitalisasi bisnisnya, pajak pun dia mulai bayar, yang hitam-hitam dia keluarin, dia nggak merasa perlu lagi, bro. Dia ngerasa kalau didatangin oleh tokoh-tokoh politik yang mencari finansial politik, ya iya aja. Tapi ujung-ujungnya nanti kita sudah punya koordinator.
Yang di tahun pemilu dia akan menyediakan itu anggaran khusus. Nah ini yang gue lihat di Amerika nggak gitu, Ri. Di Amerika itu yang pernah lu kita bahas, oligarknya ada, tapi jelas tuh. Kalau misalnya Bill Gates, dia nyumbangnya kemana jelas. Itu kalau si Jeffrey Winters bilang Indonesia itu demokrasi tanpa hukum gitu. Nah, kalau Amerika kan ada hukumnya. Nah, akhirnya oligarknya betul-betul terlibat dalam finansial politik. Ya. Dia nyumbang gitu. Ya, misalnya, dan legal, terdaftar. Kemudian misalnya kalau dia oil industry, dia pasti ke Republikan. Senjata dia pasti. Nah, tapi kalau Silicon Valley, almost liberal Demokrat. Nah, ini yang gua nggak lihat. Di Indonesia, gue selalu men-challenge-nya gini, mungkin lu bisa tambahin nih dalam riset lu. Top 100 wealth kita ini bener, disertasi orang pun ditambahin sama Pak Mansam. Lu tambahin. Ini kan hasil melihat situasi. Kalau mau kita we never know loh. Ya, pantauan lapangan. We never know, Ri. Fortune 500 kita atau top 100 Forbes kita ini nyumbang politiknya kemana? Dia terlibat loh dalam pemilu, tapi kan kita nggak pernah tahu. Kalau di Amerika kita tahu. Nah ini yang menurut gua harus kita buka aja. Misalnya nggak apa-apa. Kita ini mungkin boleh nggak ditip misalnya ya. Kalau kita lihat top 10 besar, mungkin kalau Forbes nih agak susah, penuh debatable. Gini aja deh, pembayar pajak terbesar misalnya. Dia tuh nyumbangnya kemana? Sehingga kita jelas. Tapi yang terjadi selama ini, itu memang gelap nih. Ya, kalau gua sih ngelihat isu lo ini ada sosiolog menarik nih yang bahas yang kayak lu omongin tadi, Paman. Namanya Manuel Castells. Dia kan bilang bahwa the access to information itu artinya adalah access to power, capital, dan itu adalah access to power. Jadi bahwa orang itu yang disebut dengan asymmetric information. Jadi konsultan politik ini fungsinya ya salah satunya itu memberikan akses pada informasi, kepada kapital dan kepada power gitu. Makanya agak menarik Mas Ari sama Mas Didit sekarang. Udah mulai dia udah mulai tempat informasi politik. Dia nggak sini aja, Bro. Tapi mulai sekarang dia tahu nggak isinya bursa efek, investment bankers. Nah, karena dia mulai kepada kapital. Nih, kalau apa, Mas? Power. Kalau di bukunya Winters tuh ada namanya Wealth Defense Industry. Gitu. Bukunya dia bagus tuh. Oligarki yang sebelumnya tulisannya buku Capital Emotion. Nah, itu yang Power in Motion. Wajib coba download. Nah, itu yang bisa di-download. Iya. Power in Motion. Menurut gue Winters itu the best itu. Itu yang agak Power in Motion. Karena dia di sana masih Marxis banget. Karena dia ngelihat structural power of capital dan gimana dia walaupun dia nggak megang office capital itu, ya dia punya power di gerak kapital. Itu kayak itulah, Paman. Kayak kayak Dewa, orang tahu lagunya Kangen kan, padahal yang paling top tuh menurut gua Aspirasi Putih. Nah, saya Restu Bumi, Mas. Restu Bumi kan. Nah, ini kapital Power in Motion. Restu Bumi, tapi paling ngepop Kangen. Nah, itu oligarki. Tapi gue jadi ngomongin Winters sih. Tapi yang jelas emang proyeksi pengetahuan dia itu Mik kasih dulu, Bang. Mik tuh lu arahin. Gimana nih? Lu kendalikan aja. Iya, kalau menurut gua si Winters itu proyeksi pengetahuannya selalu sama. Dia ngomongin power, wealth, sama property gitu. Dan kalau di Power in Motion dia emang Marxis, yang di oligarki dia sangat Weberian sekali, karena pertanyaannya tentang di manakah locus of coercion gitu dalam ketika. Tapi ya, lanjut. Ya, ketika ada orang yang punya kekayaan material yang luar biasa gitu. Tapi gue mau balik ke ini ya, assessmentnya Paman ini, karena menurut gue adalah ya dinamika oligarki itu nggak statis gitu. Penguasaan dia terhadap masyarakat itu banyak banyak mekanismenya, dan salah satunya adalah ada think tank gitu. Dan gue pikir itu adalah implikasi dari democratic game gitu loh. Democratic game yang mana pertempuran oligarki ini udah nggak bisa lagi sebatas urusan menguasai partai dan juga opini publik, tapi juga tentang apa yang dipikirin dengan si masyarakat itu sendiri. Bahkan gitu. Apa yang dipikirin masyarakat pun dia mau ikut. Iya, gitu loh. Dan oligarki di balik total politik ini, Bro. Tapi poinnya adalah di
di mana ada ruang untuk bisa mengendalikan populasi, ya disitulah ada peluang bahwa defense itu wealth defense harus dioperasionalkan gitu. Karena kalau opini nggak bisa dikendalikan, ya bisa berimplikasi pada orang memobilisasi ancaman kan terhadap wealth kan gitu. Karena ya ini yang dimudahkan si Winters juga, karena opini dikendalikan, makanya ada juga oligarki opini sekarang, bro. Kalau dulu kan oligarki pemilik media, sekarang ada lagi nih, bro, oligarki 10 podcaster terbesar di Indonesia. Mulai jadi kelompok bisnis, bro. Dan sekarang, bro, capres datang ke mereka. Ngeri juga ya. Nah, artinya kan itu turunan dari itu kan? Ya, bagian dari mekanisme itu gitu. Kalau itu gua nggak fair untuk berkomentar. Sebagai pelaku nggak boleh saling menilai. Sebetulnya, nah ini yang kita lihat oligarki ini kan operasinya seakan-akan terbatas gitu, cuma di ruang formal kan. Misalkan salah satu hal yang juga beroperasi di masyarakat sipil gitu ya, karena dia juga punya pengaruh ke beberapa bisa masuk ke organisasi masyarakat sipil gitu. Ya kita lihat aja contohnya di formasinya si Jokowi itu. Berapa banyak elemen-elemen dari masyarakat sipil di sana, dan dia juga akhirnya yang tadinya berada di mengkritisi akhirnya bisa masuk juga kan gitu. Jadi ya oligarki ini salah satu kelebihannya adalah walaupun dia harus dimulai dari analisa terhadap individual oligarki itu sendiri, dia punya implikasi struktural gitu. Jadi orang-orang yang punya duit gede ini ya, dia nggak bergerak pun orang akan cari dia gitu, ya kan? Dan itu ya kenapa ini sebenarnya masih sama kayak penjelasan Winters tentang power in motion gitu. Bahwasanya ya itu yang gua mau bilang, apa yang dibilang Jeffrey di power in motion sampai dengan oligarki sebenarnya nyambung itu, karena hubungannya tentang pada bagaimana properti yang dimiliki oleh orang-orang kaya ini bisa jadi sumber kekuasaan yang luar biasa, yang mana dia berpenguasaannya itu melampaui kekuasaan negara bahkan gitu. Itu yang mau, dan itu yang kenapa jadi pertanyaan gua, gimana cara mengatasinya gitu ya kan. Tapi kalau menurut gua ya sekarang ini Bang, ini jadi isu penting nih yang kita kayaknya sempat ngobrol juga di tempat ngopi kemarin, Bang, bahwa salah satu isu terpenting itu adalah bagaimana institusi negara gitu ya, itu menjadi melakukan praktek oligarkis itu sendiri gitu. Dan bahwa lu nggak bisa bedain lagi apakah oligarkis itu dia dari non state actor jadi state actor ya, jadi aktor negara, dari non aktor negara gitu ya. Jangan-jangan negaranya yang udah jadi oligarki sekarang. Iya. Itu kalau menurut gue itu makanya gue nggak terlalu suka memulai identifikasi dari apakah dia non state actor atau enggak gitu, enggak. Kita mulai dari relasi sebenarnya gitu. Jadi poinnya relasi dan relasi ini harus dimulai dari relasi individu gitu, karena kekuasaan oligarki awal mulanya dari kekuasaan oligark gitu, orang-orang kaya gitu, dan hubungan pertama kali yang harus kita periksa adalah hubungan personal antar oligark gitu, dan hubungan personal. Iya, hubungan individual, karena itu basis penjelasan pada bagaimana ntar terus. Ntar jadi kemudian penjelasan hari ini. Jadi kemudian dari hubungan personal itu dia bisa kemudian mempenetrasi entah state actor, non state actor, dan tapi ini lu sangat tidak marxis nih di sini. Oh iya, benar. Weberian. Enggak, penjelasan gua tentang marxis dan non marxis gua udah lewat gitu. Karena problemnya enggak kan Paman membrief gua, lu penjelasan lu soal marxis di sini. Lu mau berdakwah ideologi. Itu nanti kita obrolin dalam sesi. Cuman untuk sesi selanjutnya. Untuk sesi analisa oligarki, karena gue masalahnya adalah dari perspektifnya. Nggak, maksud gue berarti kan misalnya nih, nggak apa-apa ya, kandidat capres cawapres X, capres cawapres Y, capres cawapres Z. Bisa jadi nanti oligarki tiba-tiba diumumkan nih pasangan, atau mau diumumkan. Bisa jadi kalau ada yang punya hubungan buruk dengan oligarki, mungkin dia kuat modalnya, tapi hubungannya buruk, oligarkinya akan intervensi. Tapi kalau misalnya hubungannya baik-baik, mainlah. Bisa gitu dong. Iya, ambil contoh kayak hubungan antara SBY dengan Megawati. Itu gimana oligarkinya gimana?
Megawati basis sosialnya mungkin bukan dari oligarki gitu, karena dia bagian dari masyarakat sipil, khususnya dari kekuatan politik yang disingkirkan. Tapi setelah reformasi banyak dinamika kan. Salah satunya yang menjadi bagian penting daripada bagaimana reproduksi oligarki terjadi kan lewat suaminya. Gitu loh. Suaminya kemudian yang tadinya Megawati bukan jadi oligarki, tapi karena hubungan dia dengan suaminya adalah suami istri ya kan, ya akhirnya dia mereproduksi dirinya menjadi oligark gitu, dan disitulah kemudian dia menjadi oligark tersendiri yang kemudian juga menjadi punya hubungan baik dengan banyak oligark lama gitu kayak lain-lain kan. Ini cut ya kalau cuman tapi intinya adalah ketika pemilu 2004 ya kan, hubungan Megawati dengan SBY emang jelek, ya kan? Tapi salah satu hal yang membuat kenapa oposisi PDIP terhadap Demokrat itu nggak begitu konfliktual adalah karena SBY dekat sama Taufik Kemas. Jadi hubungan personal itu penting, dan makanya banyak. Dan apakah khas Indonesia atau terjadi di banyak negara? Kalau teori hubungan ini? Kalau menurut gue sih dengan tesis oligarki ini khas di banyak negara gitu. Oligarki itu kan konsep soal informal power sebenarnya. Ya, berarti bener dong kalau pakai teori lu, sebenarnya bener. Saran Pak Jokowi, jangan gak usah ribut-ribut di bawah. Wong para ketua-ketuanya di atas ngopi-ngopi katanya. Itu kan bagian dari ketemuan-ketemuan. Berarti bagus dong ini ketemu-ketemu atau bagian dari versi kalau perspektif oligarki sih bagus-bagus aja. Nah, gue juga jelasin versinya kenapa Jokowi seperti sekarang. Ini kalau pakai teori oligarki ya. Kenapa justru pertanyaan ini menarik ini. Kenapa Jokowi yang adalah figur yang justru muncul dari hasil demokratisasi, dia justru bertransformasi seperti sekarang yang banyak dianggap nggak melindungi hak-hak demokratis masyarakat gitu. Itu sebenarnya terkait sama, kalau kita pakai teori oligarki, hubungan interpersonal oligarki itu sendiri gitu. Sebagai oligarki, Jokowi kan sebenarnya kan pengusaha kecil yang ketika dia baru mau masuk ke Jakarta itu ke nasional baru kan. Nah, hubungannya kan pada saat itu mungkin pada masa-masa kampanye dia udah bisa dapat dukungan gitu dari oligark kayak yang gede-gede gitu. Tit ya. Nah, tapi kemudian ketika dia berkuasa, dia karena nggak punya hubungan dan yang lain, dia bikin agenda politik sendiri. Banyak 5 posisi menteri itu berasal dari kelompok masyarakat sipil, ya kan? Posisi-posisi yang dianggap penting buat pemerintahan itu nggak diserahkan ke partai politik, khususnya ke PDIP. Ya itu kan bikin kontradiksi akhirnya, dan buah dari kontradiksi ini ditelisik sama kelompok-kelompok oligark yang lain. Akhirnya muncul 212 kan yang main Prabowo, SBY di sana. Yang kemudian ya gak gawat ini. Mesti dititit semua ini. Ya, yang akhirnya di sana itu nggak perlu ditit, emang ada orangnya kok. Oh gitu. Ya kan Prabowo, SBY yang akhirnya membuat si Jokowi udah nggak bisa lagi pakai gaya-gaya non oligarki untuk bisa mengorganisir kekuasaannya, dan itu akhirnya ya udah kita rangkul mereka, tapi karena gua dihajar terus, kita juga rangkul kepolisian gitu. Itu jadi alasan kenapa salah satu hal yang membuat Jokowi lebih strategis untuk berkoalisi dengan aparatus kekerasan negara seperti militer dan polisi dibandingkan dengan masyarakat sipil. Dan ketika 212 udah, karena masyarakat sipil yang sudah dia libatkan dalam pemerintahan nggak mampu untuk melindungi dia dari ini sama serangan-serangan itu. Kayak kasus ini cerita ya. Ini bapak mertua gua kan habis dari Bogor gitu, ya kan, ketemu sama Bima Arya. Ya kan, dulu kalau nggak salah itu Bima Arya itu membubarkan Syiah, ingat gak lu? Iya kan, di Bogor tuh. Karena apa? Karena hipotesisnya adalah setelah dia berkuasa, yang bisa melindungi kekuasaan dia itu ya orang itu, gerakan yang anti Syiah ini gitu. Yang mungkin ketika dia masih bagian dari para Madinah, ingin dia ratain. Tapi begitu dia jadi wali kota, mereka yang berjuang membela saya. Maka aspirasi mereka harus saya wujudkan. Pakai teori demokratis, itu demokratis. Kayak paling banyak, orang paling banyak.
Ya, tapi kan itu caranya nggak demokratis. Caranya tidak demokratis. Ya, orangnya kan orang dari bawah. Ya itu makanya pentingnya analisa oligarki. Ini agak menarik nih. Maksud gua, berarti state aparatur yang pakai kekerasan, aparat, seandainya masyarakat sipil yang diajak masuk itu berhasil, mungkin presidennya nggak perlu. Dan itu ngejelasin juga masanya si SBY karena konflik yang berlangsung antara Mega, walaupun kelihatannya di luar, wah Mega ini sensi gitu-gitu kan ya. Tapi kan konfliknya masih bisa di-manage. SBY nggak ada kepentingan untuk bisa memobilisasi koersif aparatus kan. Makanya di era dia banyak reformasi kepolisian, banyak kemudian agenda-agenda reformasi TNI, profesionalisme TNI dan lain-lain gitu. Karena tingkat konflik yang dihadapi sama dia nggak terlalu tinggi dibandingkan sama si Jokowi. Karena waktu itu kan media sosial belum ada. Ya itu kan bagian dari mengeskalasi konflik. Situasi hari ini cuman pada akhirnya walaupun ada media sosial tapi kemudian hubungan antar personal oligarki itu nggak terlalu kenceng gitu. Ya santai-santai aja. Menarik ya, gue agak hubungan interpersonal antar oligar. Gue agak tercerahkan juga malu bagi lu tuh oligar tuh nggak hanya private sector ya. Enggak. Berarti lu mendefinisikan suami presiden oligar juga? Ya karena dia punya dia sumber punya akses kepada simpelnya sederhana aja. Dari mana sumber kekuasaan dia? Power dia dari mana? Nah, itu teori oligarkinya Winters itu identifikasi adalah. Berarti lu bisa definisikan misalnya sekarang putra presiden oligar juga ya, hari ini. Karena sumber kekuasaannya berasal dari uang, material power. Jadi salah satu omongan Jeffrey Winters di bukunya itu kan pernah diundang ke sini kan ya? Belum. Oh, belum ya. Ajak lah sini. Profesor Winter. Salah satu yang terpenting omongan dia menurut gua adalah ilmu politik itu harus mulai bergeser dari menganalisis bagaimana kekuasaan digunakan menjadi apa-apa aja yang menjadi sumber dari kekuasaan gitu. Nah, di Indonesia ini kan, itu kan kira-kira semua aktor politik dominan sumber kekuasaannya dari uang. Ya bukannya demokrasi equal uang, Bos. Enggak hanya Indonesia doang dong, Bos. Ya enggak itu ya kenapa gue bisa bikin pertahanin argumentasi itu bahwasanya itu berasal dari premis sederhana. Oligark itu dasar kekuasaannya dari uang. Semakin uangnya banyak, semakin dia punya kuasa yang gede gitu. Walaupun tergantung lagi hubungannya dengan yang lain gimana. Makanya tuh ya kan, walaupun duitnya banyak hasil dari korupsi tapi itu ya kan. Tapi intinya adalah walaupun ininya banyak itu cut ya. Tapi dia hubungan interpersonal dengan oligarki yang lain nggak. Ini kunci ini menarik loh dia nih hubungan interpersonal ini. Ya, tapi gini ya, Bang, Pak Jokowi sama Pak Prabowo gabung. Gitu. Betapa kerasnya konflik mereka. 2019 itu. Iya, bisa gabung gitu. Nah, apa kalau lu ngomong interpersonal relation gitu ya? Apa orang kan banyak bilang ketika ada kepentingan ya orang akan lupa. Iya, ya itu kalau menurut gua equilibriumnya memberikan kesempatan buat Jokowi untuk merangkul Prabowo. Equilibrium pada saat itu kan 2019 Jokowi harus bikin legacy kan. Legacy berarti adalah government yang deliver gitu. Government yang deliver adalah government yang stabil. Kalau dia tetap mempertahankan relasi 2014, dia sadar. Kans dia untuk bisa deliver itu kecil justru. Makanya juga mungkin ini ya, kalau beliau sekarang punya konsep rekonsiliasi politik sebagai satu equation baru dalam politik kita yang dia ingin terus ke depan lanjutin lagi lah tradisi ini bertanding bersanding ini karena itu kan bagian dari menjaga stability. Tapi kalau gue sih melihatnya lebih kepada sistem multipartai Indonesia yang membuat hal itu. Harus begitu. Harus ngomong. Kenapa gue di beberapa kesempatan gue selalu bilang soal PT 20 tuh gue dukung. Supaya orang bisa ngomong. Kalau nggak mungkin tuh AHY ketemu Mbak Puan tuh nggak mungkin tuh kemarin tuh. Akhirnya ya itu tadi. Iya kan? Kita pakai Al-Fatihah, kita ingat Bang Ican. Pakai teori Bang Ican. Demokrasi itu disediakan untuk orang-orang yang berbeda dan bertikai itu duduk. Jadi dan itu syarat
PT itu multi partai kita jadi duduk bareng gitu. Jadi menurut gua nggak perlu oligarki di sana, tapi udah ada sistem. Enggak, masalah interpersonal ini, masalah personal relation yang tesis lu tadi, maksud gua. Yang mungkin di negara dua partai kayak Amerika, nggak mungkin duduk nih. Nggak mungkin Republikan duduk, sama betul. Demokrat. Udah Iya. kalau gua lebih dikit gua mimpin. Iya, kayak Pak Jokowi kan dia ngelihat Pak Prabowo, ya udah nothing personal, gua punya kebutuhan gitu. Kebutuhan ternyata lebih mendesak dibanding gengsi kan. Iya. Gua kebutuhan stabil, lu punya 15%, buat lumayan ini buat stabil. Jadi ada currency yang lebih konkret sebenarnya. Tapi mungkin di atas kalau personal ini kan sebenarnya sangat ya kita kembali ke nggak bisa ngukur gitu. Ya, Weberian lagi subjective meaning kan. Ini sangat enggak, cuman kalau menurut gua sih gua akan bentuk ekspresi dari interpersonal itu yang mungkin bisa diterjemahin dalam posisi partai gitu ya. Karena kan gimana mau bilang bahwa ancaman itu bisa muncul kalau nggak ada indikatornya gitu, dan indikatornya seringkali ya emang partai. Tapi gue nggak terlalu convince kalau sistem partai politik yang menentukan kenapa akhirnya Jokowi harus ketemu sama siapa? Prabowo karena gitu. gini loh Bang, lu ketika bikin undang-undang di DPR itu masalahnya gini, DPR kita itu ya kayak sekarang kalau ada yang bilang DPR itu dikuasai oleh 9 ketua partai, gue sih nggak setuju. Ini pantauan lapangan, DPR itu dikuasai 2 orang aja. Gue nggak perlu sebut namanya ya, gitu kan. Tapi nggak mau dikat ya. Tintin aja kan. Iya, dikuasai oleh. Ya, cukup. Udah 2 orang itu, kalau lu udah ketemu 2 orang itu udah beres urusan lu sama DPR semuanya. Dan 2 orang itu bersatu sekarang. Iya kan. Nah, poin gue bilang adalah betapa kerasnya pertarungan sebelumnya. Karena ada matematika currency yang konkret gitu, soal kursi, soal siapa yang sudah mengenal permainan di situ gitu kan. Dan orang-orang ini juga ya maksudnya gini, dia Pak Jokowi melihat Pak Prabowo kan bukan hanya Pak Prabowo-nya. Pada akhirnya tapi juga armada permainannya di legislatif ini kan. Dia lihat nih operator-operator kelas 1 ini ada di sana. Barisannya Pak Prabowo, mengutip Pak Mansap itu pernah bilang nih, selalu omongan Pak Mansap gue omongin mana-mana nih. Dia bilang gini, ketika lu campaign, ketika lu jadi calon presiden, lu akan menemukan best campaigner di seluruh Indonesia. Tapi ketika lu bangun partai politik, lu akan ketemu best politician yang ada di Indonesia. Best talent, teori lu soal best talent. Lu bangun usaha, lu akan ketemu bukan the best talent di dunia usaha. Di dunia usaha. Tapi kalau lu hanya campaign, lu akan hanya nemuin campaigner, konsultan, poster. Pak Jokowi itu campaigner. Tapi sampai sekarang. Tapi Bu Mega, Pak Prabowo, dia membangun organisasi. Begitu dia membangun organisasi, dia ketemu organisatoris, pencari duit, tokoh masyarakat. Betul. Jadi konflik pendamai konflik. Iya, konsolidator, ya kan. Jadi menurut gua Pak Jokowi bertemu sama Pak Prabowo karena multi partai kita menyediakan currency yang rasional. Nah, itu kembali ke tesis Pak Mansap. Kalau gua udah misu-misu sama orang, gua ini orang nih paman bla 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 bla. Pak Mansap selalu menasehati gua, Bang. Jangan begitu. Kalau Adinda mau jadi elit, tidak boleh no personal feeling. Dan nggak boleh saling menghabisi. Nggak boleh saling menghabisi. Kalau dia udah wataknya elit, dia nggak akan konflik yang membuat dia saling menghabisi. Enggak. Karena dia ngitung rentetan panjang ke belakang. Currency. Itu loh Bang, maksud gua. Jadi nih Gue setuju tesis lu tuh sebenarnya soal interpersonal ya, tapi lama-lama sebenarnya ada untuk memelihara kepentingan. Iya, tapi untuk membuat currency-nya jadi lebih masuk akal aja sebenarnya. Enggak, kalau menurut gue sih masih bisa ditarik ke urusan kesana, karena oligarki Indonesia ini kan terjadi secara historis ya. Kan problem yang disebut dengan currency sistem kepartaian dan lain-lain itu kan bukan muncul tiba-tiba karena era Jokowi Prabowo aja, itu udah terjadi jauh-jauh hari gitu, dan itu sepertinya adalah hasil dari negosiasi antara. Tapi Pak SBY beda Bang. Pak SBY itu punya best politician yang dibilang Pak Mansap karena dia ketua partai. Bahkan pemilik partai saking bestnya di
best politiciannya dihajar apa dia? Dihajar mulai nih. Itu maksud gua, karena Pak Jokowi kan nggak punya merasakan di periode pertamanya. Dia nggak punya operator lapangan bawah gitu kan. Dia kayak Ram Immanuel ya gitu ya. Jadi dia tuh deal sama yang udah ada aja. Iya. Udah ada dia deal, tapi nggak pernah jadi orang dalamnya dia. Betul. Orang dalamnya tetap dirahasiakan dan nggak menempa diri dalam pertarungan politik. Ada di balik-balik sama aja semua permainan. Iya. Kalau di partai kan maju semua. Dan itu yang kita rasakan kan ketika sekarang political player yang memiliki partai. Misalnya kayak Pak SBY, Bu Mega, Pak Prabowo tuh punya bos. Iya, operator. Ada yang memainkan ini maju ke sana, lagi ini konflik keras, ini yang maju. Ini ada info gua dapat dari orang yang habis ketemu presiden. Presiden tuh pernah ngomong begini, ya. Ini Menteri A ya, gua nggak sebut menterinya ya. Menteri A ini saya agak kecolongan katanya. Kenapa, Pak? Ternyata kan kamu tahu, bosnya kan bukan saya. Gitu. Ternyata ya dia butuh orang yang bisa pegang orang-orang kayak gitu, operator base politician. Karena Pak Jokowi base campaigner dia punya, makanya relawan-relawan banyak gitu. Campaigner. Iya, campaigner. Kayak El Munches ini kan base campaigner. Tapi gitu. Tapi kalau itu masih bisa diintegrasiin dari problem oligarki sih, interpersonal penting, tapi juga personal background jadinya harus diperiksa seberapa kuat basis politiknya dia gitu. Kalau misalkan basis politiknya relatif rentan untuk dihajar, mungkin dia lebih terbuka juga untuk memberikan ruang kepada kompetitornya untuk bisa memastikan stabilitas administrasi gitu. Kalau gue lebih melihat bagaimana Jokowi itu memanfaatkan aturan main dan juga bisa jadi kayak misalkan aturan main soal multipartai misalnya. Iya, misalkan kayak si SBY ya. SBY tuh banyak orang yang bilang dia peragu ya. Tapi sebenarnya beberapa manuver dia menurut gue sih dahsyat itu, selain dia ngehajar politisinya sendiri ya. Dia sendiri. Dia berani untuk bisa kerangkeng lebih dalam TNI Polri. Ya. Gitu loh. Ya kan? Itu soal suasana kan. Iya, makanya. Cuma kan itu kan juga bisa diperiksa dari personal backgroundnya si SBY sendiri yang ternyata dia punya hubungan interpersonal yang nggak terlalu menarik gitu ya dengan institusi TNI Polri. Cuman setidaknya disitulah kenapa kita betul. Oligarki menjadi relevan karena akhirnya pemeriksaannya kita harus lebih detail gitu loh, bukan sekedar apa yang ada permukaan di dimensi formal dan lain, tapi nih backgroundnya apa, hubungan yang lain gimana gitu, dan juga pada akhirnya gimana hubungannya dengan masyarakat yang lebih luas sebenarnya gitu loh. Iya, sebenarnya kan lu mau bilang bahwa ya kayak tadi itu gua mengembangkan cerita lu aja kan sebenarnya soal personal background ini kan. Gue jadi ingat omongannya Pak Mansap itu tadi soal base campaigner dan base politician itu. Kalau Jokowi kan nggak pernah bikin organisasi partai politik. Jadi gitu. Itulah mungkin yang terbaik yang dia punya hari ini yang nampak El Munches lah. El Munches itu kan campaigner, kan? Tapi dia ketua. Tapi dia nggak punya dalam konteks Bu Mega, dia nggak punya Oli Dondo Kampenya, nggak punya Mas Hinton Pasaribunya, nggak punya Puan Maharaninya, Said Abdullah gitu. Bambang Pacul, ya kan? Bambang Pacul gimana menurut lo? Itu salah satu talent lainnya di bidang organisasi kan? Jagoan kan? Pion tersendiri ya? Iya. Itu jagoan itu. Bukan pion itu bro, itu rencong itu. Rencong bro, apa kuda? Perdana Menteri bro, Star tuh bro, Star. Ketua Bapilu, ya kan? Jadi itu sih berarti memang lu mau bilang bahwa lanjutan dari analisis oligarki itu harus masuk ke dalam isu yang lebih detail ya, lebih nano lah gitu ya. Iya, karena masalahnya kalau kita berhenti yang terlalu makro, dan itu alasan kenapa akhirnya gue jadi lebih Weberian gitu, karena perhatian terhadap yang detail kan jadi penting gitu. Walaupun sebenarnya kalau di teori gue menolak nggak menolak sepenuhnya penjelasan struktural ala Marxis gitu, tapi dalam kesempatan ini gue punya tanggung jawab lebih untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih mikro dulu untuk kemudian dihubungkan dengan problem-problem struktural gitu loh. Ya, jadi
dengan backgroundnya Jokowi ternyata dia tidak merasa punya perangkat yang mumpuni untuk bisa, menjawab kebutuhan menjalankan pemerintahan dalam sistem multipartai gitu loh, salah satunya. Akhirnya Prabowo diajak gitu. Prabowo diajak, cuman di sisi yang lain mungkin plus minus beliau mungkin tahu itu ada risiko yang dia ambil. Akhirnya dia mainin dia kendaliin semuanya. Itulah yang akhirnya menurut hemat gua bisa jadi salah, tapi menurut gua itu menyebabkan dia akhirnya tuh apa yang terjadi hari ini respon hari ini. Apa yang terjadi ini respon hari ini. Akhirnya minggu ini ketemu Pak Prabowo, minggu depan ketemu lagi. Minggu ini ketemu Pak Erlangga, minggu depan ketemu lagi. Pendek-pendek dia. Asli respon. Sprint dia. Nanti minggu depan ketemu lagi dengan Bang Sandi. Minggu depan ketemu lagi dengan Mbak Puan misalnya. Dia respon-respon gitu. Karena ya itu tadi, dia perangkatnya di dirinya sendiri. Tapi mungkin sadar kali, Bro. Karena itulah keunggulan politiknya. Ya dia nggak terlalu harus bergerak harus bawa banyak infanteri. Iya betul. Dia bisa bawa diri dia sendiri. Cuman mungkin kalau bisa beli sate ngapain pelihara kambing gitu lah. Cuman problemnya itu akhirnya terkendali di kepalanya sendiri. Yang bisa jadi dia lupa kan. Kemarin dia bilang ngomong apa? Kemarin saya ngomong itu ya katanya ya kan, lupa dia. Dan kadang-kadang ya itu yang jadi menarik adalah dengan gaya gitu kok dia berani untuk ambil main panjang gitu. Gaya mainnya sprint gitu, tapi agendanya panjang banget gitu kan. Itu the man of contradiction. Di sana mungkin jadi bisa kalau buat peneliti jadi ruang riset sendiri gitu ya. Tapi kalau gua sih ngelihat ini adalah buah dari pada bagaimana bentuk konflik konsolidasi oligarki itu sendiri mencoba untuk bereaksi terhadap sistem situasi yang di luar mereka sebenarnya. Agak mantap hari ini. Jangan terlalu panjang-panjang. Partai buruh. Tapi bener loh, KSPSI Andi Gani itu yang iniin Partai Buruh salah satu. Dan artinya nama organisasinya aja nama dia sendiri kan, KSPSI AGN. Jadi gue pernah acara sama Bang Andi Gani sama Budi kan. Jadi dipanggil orang-orang rakyat buruhnya Bang Andi ini kan, dia presiden buruh kan. Siapa capresnya? Mas gitu. Ganjar gitu. Jadi Anda nggak pilih Andi Gani? Ya Andi Gani juga bagus. Langsung bos, switch langsung. Ketika Ganjar sama Andi Gani di segmen buruh, kalah telak Ganjar nih bos, swing semua. Itu dinamikanya seperti itu. Nih bagus banget nih hari ini ya. Iya, karena kita agak dapat abstraksi teori. Sebelumnya power game capek kita, Bro. Power game aja kan. Ini ketemu ini apa bisa? Ya udah nggak mantap hari ini, capek kita, Bos. Itu tema-tema Budi lah. Iya. Sampai jumpa lagi di Tanpa Budi berikutnya. Tanpa Budi.